Apa yang dimaksud dengan beriman kepada kitab-kitab Allah? Artinya seorang mukallaf yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib beriman, wajib yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab dari langit. Yang di kitab itu terkandung hidayah bagaimana cara hidup yang benar. Yang dalam kitab itu dijelaskan bagaimana cara beribadah yang benar kepada Allah. Yang dalam kitab itu bagaimana cara hidup bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Di dalam kitab itu terkandung syariat, peraturan-peraturan Allah sebelum ada jatuh di tangan manusia. Itulah yang namanya kitab. Kita kudu percaya dengan semua kitab-kitab. Yang pertama, kita percaya adanya kitab-kitab suci. Yang kedua, kita percaya bahwa kitab-kitab suci itu datangnya dari Allah, dibawa oleh malaikat. Ketiga, kita wajib percaya seluruh kitab suci itu dari A sampai Z semuanya benar adanya dan semuanya firman-firmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah di antara makna kita percaya kepada kitab-kitab Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa lima syaikhihi wa lima syaikhina amin. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala, diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu aidan qala, berkata Umar, bainama nahnu julusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, di antara waktu adapun kami yaitu duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Idh tala'a alaina rajulun, tiba-tiba nongol atas kami oleh sosok laki-laki. Syadidu bayadis siyabi, yang sangat putih pakaiannya. Syadidu sawadis sya'ri, yang sangat hitam rambutnya. La yura alaihi atharus safar, tidak terlihat pada laki-laki itu bekas perjalanan jauh kayak orang dekat. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak mengenali akan laki-laki itu daripada kami oleh seorang pun.
hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ia duduk menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, maka ia menyandarkan akan dua lututnya kepada dua lututnya Nabi. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan ia meletakkan akan dua telapak tangannya di atas dua pahanya Nabi. Wa qala, dan dia berkata, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, akhbirni anil Islam, beritakan olehmu akan daku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu yaitu bahwa kau bersaksi bahwasanya tiada Tuhan kecuali hanya Allah, dan bahwa Nabi Muhammad yaitu Rasul utusan Allah. Wa tuqimas salata, dan kamu mendirikan akan salat. Wa tu'tiyaz zakata, dan kamu menunaikan akan zakat. Wa tasuma ramadhana, dan kamu berpuasa pada bulan Ramadan. Wa tahujjal baita, dan kamu pergi haji ke Baitullah, in istata'ta ilaihi sabila, jika kamu mampu kepada Baitullah akan jalannya. Qala, berkata laki-laki itu, sodakta, engkau benar wahai Nabi Muhammad. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu, maka terheran-heran oleh kita-kita bagi laki-laki itu. Ia bertanya pada Nabi dan ia membenarkan akan Nabi. Qala, berkata laki-laki itu, fa'akhbirni anil iman, maka beritakan olehmu kepadaku tentang iman. Qala, Nabi menjawab, antu'mina billah, iman itu yaitu bahwa kau percaya kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan rasul-rasul Allah, wal yaumil akhir, dan hari kemudian, wa tu'mina bil qadari, kau percaya kepada takdir, khairihi, sebaik-baik takdir, wa syarrihi, dan seburuk-buruknya takdir. Qala, berkata laki-laki itu, sodakta, benar engkau wahai Nabi Muhammad. Al-hadis bitulihi, hadisnya masih panjang, kita potong segini. Wallahu a'lam bissawab. Saudara sekalian yang mulia, saya sebelum menerangkan hadis ini mau bertanya dulu, karena pereknya hadis ini lama, dipotong sejarah Nabi segala macam begitu, padahal ini kalam Nabi juga sebetulnya, tapi keinginan pengurus begitu, catatannya sampai mana begitu, yang nyatet begitu, ngaji nih tentang apa tuh yang nyatet, tentang apa, tentang rukun iman ini di nomor berapanya begitu, tentang Allah sudah, tentang malaikat sudah, kitab sudah belum? Belum. Malaikat sudah, siapa yang nyatet? Malaikat sudah. Malaikat udah, kita belum kitab. Nah, baik, malam ini supaya sayanya bisa memaparkan. Saudara sekalian yang mulia, malam hari ini pembahasan kita memasuki pembahasan kedua berbicara rukun iman.
di mana pembahasan pertama tentang rukun Islam, yang kedua rukun iman, dan masuk pada pembahasan tentang beriman kepada kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara sekalian, malaikat Jibril alaihi salam kala itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bentuk yang tidak lazimnya Jibril datang. Seringkali malaikat Jibril tu kalau datang kepada Nabi dengan rupa sahabat Nabi yang paling ganteng, namanya Dahyah Al-Kalabi. Selalu datang kayak begitu, dipikir sahabat Dahyah, jadi ndak mau ganggu. Tahu-tahu Nabi ditanya, siapa itu Nabi tadi yang datang? Jibril gitu. Kali ini dari 124.000 kali Jibril ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya kali ini yang datang dengan bentuk orang yang tidak dikenal sama sekali. Kata Sayyidina Umar, pertemuan yang sebelumnya dijelaskan, ini orang laki-laki ini ganteng, pakaiannya rapih, rambutnya hitam, bajunya putih. Begitu. Rambutnya hitam, bajunya putih. Kalaulah dia yang datang ini adalah rambutnya putih, bajunya hitam, rada berkerut, itu bakal kepilih oleh begitu. Karena ini yang datang nih rambutnya hitam, bajunya, kalaulah bajunya hitam, rambutnya putih, rada berkerut, itu kriteria begitu. Katanya begitu. Dikata orang jauh, enggak ada tanda-tanda orang jauh. Dikata orang dekat, enggak ada yang kenal barang atu. Itulah Jibril saat itu. Nanyalah kepada Nabi tentang Islam, udah beres kita bedah, dan nanya kalau iman apa? Nabi jabarkan rukun iman ada 6. Yang ketiganya adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Apa yang dimaksud dengan beriman kepada kitab-kitab Allah? Artinya seorang mukallaf yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib beriman, wajib yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab dari langit. Yang di kitab itu terkandung hidayah bagaimana cara hidup yang benar. Yang dalam kitab itu dijelaskan bagaimana cara beribadah yang benar kepada Allah. Yang dalam kitab itu bagaimana cara hidup bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Di dalam kitab itu terkandung syariat, peraturan-peraturan Allah sebelum ada jatuh di tangan manusia. Itulah yang namanya kitab. Kita kudu percaya dengan semua kitab-kitab. Yang pertama, kita percaya adanya kitab-kitab suci. Yang kedua, kita percaya
bahwa kitab-kitab suci itu datangnya dari Allah, dibawa oleh malaikat. Ketiga, kita wajib percaya seluruh kitab suci itu dari A sampai Z semuanya benar adanya dan semuanya firman-firmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah di antara makna kita percaya kepada kitab-kitab Allah. Ada berapa kitab-kitab ini yang Allah turunkan di muka bumi ini? Maka jawabannya jumlahnya ada banyak. Yang mu'tamad jumlahnya yang Allah turunkan jumlahnya banyak. Dalam satu riwayat jumlahnya ada 104 kitab suci yang Allah turunkan di jagat raya ini. 50 suhuf diturunkan kepada Nabi Syis putra Adam alaihi salam. 20 suhuf diturunkan kepada Nabi Idris alaihi salam. 10 suhuf diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Udah berapa ya? 80. 80. 10 suhuf diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Udah berapa? 80 ya? 50, 20, 10, 90. 80. Nabi Syis berapa? 50. Nabi Idris 20. Udah berapa tuh? 70. Nabi Adam? Oh, udah belum. Nabi Adam belum. Belum. Nabi Adam 10. 10 suhuf. Nabi Adam. Udah berapa tuh? 90. Nabi Musa sebelum Taurat 10 suhuf. Berapa tuh? Maka dalam surat Al-A'la, inna fi dzalika lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ada suhuf Nabi Ibrahim, ada suhuf Nabi Musa. 100. Di luar ini suhuf ada yang berbentuknya kitab. Pertama namanya Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kedua namanya Zabur atau Mazmur, orang Kristen menyebutnya. Itu diturunkan kepada Nabi Dawud atau David, Nabi Dawud alaihi salam. Ketiga namanya Injil, diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan keempat Al-Quran, diturunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 104. Dari 104 ini saudara, yang wajib kita tahu
satu demi satu, dan diturunkan kepada siapa? Hanya 4 yang wajib kita tahu, yaitu Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam karena namanya ada dalam Al-Quran. Kedua, Zabur. Walaqad katabna fiz zaburi min bandi dzikri. Zabur. Injil kepada Nabi Isa, Quran kepada Nabi Muhammad. Ini orang yang umurnya 15 tahun ke atas wajib tahu tentang 4 kitab suci ini, nama-namanya, dan diturunkan kepada siapa-siapanya. Ini kitab suci. Lalu apakah Yahudi yang ada masih memegang kitab Taurat? Jawabannya tidak. Tidak. Apa yang dilakukan oleh Yahudi bukan ajaran yang ada pada Taurat. Di mana di Taurat disuruh untuk menyembah Allah, tidak ada Tuhan lain, dan juga bila datang tiba waktunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kudu ikut ama Nabi Muhammad. Apakah orang Nasrani yang ada mengikuti apa yang ada pada agama yang dibawa Nabi Isa? Jawabannya tidak. Wa ma yadinu bihin nasara ghairu dini Isa bin Maryam. Kenapa? Karena Nabi Isa menyuruh untuk menyembah Allah dan tidak ada Tuhan lain selain Allah. Tuhan tak punya istri, tak punya anak. Itu Nabi Isa ajarannya. Begitu. Karena itu kitab suci yang ada ini bagaimana? Kitab suci ini mengalami tahrif, perombakan tangan kotor manusia. Taurat itu orang menyebut Injil Perjanjian Lama. Itu Taurat. Injil namanya Injil Perjanjian Baru. Ada Al-Ahdul Qadim, ada Al-Ahdul Jadid. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Ada yang benar, ada. Begitu. Dan banyak juga yang salah. Begitu. Sebagaimana Injil. Al-Quran tidak mengalami tahrif. Sesuai janji Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Begitu Al-Quran. Yang lainnya kena rombak. Yuharrifunal kalima amma wadhi'ihi. Mereka rombak itu kalam-kalam Allah dari tempatnya. Yang enggak sesuai selera, buang. Begitu, buang. Yang sesuai selera, ambil. Itu begitu mereka. Al-Quran sebagai saksi tentang itu. Perbedaan kitab-kitab ini hanya pada syariat, tidak pada usulus syariah. Semua kitab suci secara pokok menyuruh menyembah Allah. Kitab suci itu kalau benar isi utamanya menyuruh menyembah
Allah, tidak ada Tuhan lain, la ilaha illallah. Kedua, kitab suci itu menerangkan tentang akhirat. Ada siksa kubur, ada nikmat kubur, ada neraka, ada surga. Ada surga. Ini enggak ada nih neraka-neraka tuh, enggak ada. Akhirnya pokoknya kalau orang Nasrani meninggal dunia itu sampai detik ini di koran-koran tuh ditulis pulang ke rumah bapak ke surga. Tuh yang tukang maboknya kagak pernah ke gereja, mabok, bengal, pokoknya pulang ke rumah bapak ke surga. Enggak ada pulang ke penjara bapak ke neraka, enggak ada. Itu tukang maboknya. Jadi enggak ada prinsip keadilan antara yang benar sama yang salah sama baik. Begitu. Ini enggak ada al-adlul ilahi. Pokoknya siapa ke yang mati, pokoknya pulang ke rumah bapak ke surga. Nggak tahu surga mananya. Begitu saudara, itu begitu. Nggak ada adlul ilahi, nggak ada keadilan. Ada beberapa yang benar, ada begitu. Ketiga, isi kitab itu harus ada pasal tersendiri tentang ciri-ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu ada. Ini banyak enggak ada. Ada beberapa pasal doang tuh. Dalam Injil Perjanjian Lama, nanti akan datang seorang nabi yang sepertimu dari anak saudaramu. Itu Taurat. Begitu dijelaskan pada kitab Keluaran, ada juga di kitab Ulangan dan Bilangan. Itu begitu. Ini namanya ciri Nabi Muhammad. Jadi Nabi Musa dibilang, nanti Musa ada nabi kayak kamu dari anak saudara. Orang Nasrani mengalihkan ini Nabi Isa. Salah itu. Sebab ini disebut yang seperti kamu. Seperti kamu tuh ada bapaknya, ada ibunya. Nabi Isa mah ibu ada, bapak enggak, maka enggak yang seperti kamu. Dari anak saudaramu, maknanya bukan dari anak Ishak, tapi dari anak saudara tuanya Ishak, namanya Ismail. Dari keturunan Ismail, dan tidak ada nabi dari keturunan Ismail kecuali Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dalam Injil ditulis Mekah itu namanya Faran, dalam bahasa Yunani Jabal Mekah gitu. Begitu. Itu banyak, masih ada beberapa. Ini kitab suci. Kalau aslinya semua dari Allah, sebelum kena perombakan yang berbeda pada syariat. Syariat beda, tapi usul syariat sama. Semua kitab suci, karena berangkat dari Tuhan yang satu, sama. Syariat, tata pelaksana ajaran, ini beda. Nama syariat. Dan semua syariat ini dihapus oleh Al-Quran.
syariat. Jadi kenapa beda? Karena syariat itu melihat zaman. Contoh, Nabi Adam alaihi salam diizinkan oleh Allah saudara kawin sama saudara. Itu Nabi Adam. Yang penting tidak sebrojolan. Karena Nabi Adam selalu lahir kembar, laki perempuan, laki perempuan. Setiap selahirannya dua. Nabi Adam enggak boleh nih sebrojolan nih kawin, enggak boleh sama Nabi Adam syariatnya. Tapi ama kakaknya boleh, ama adiknya boleh. Itu syariat Nabi Adam. Karena memang cocok sesuai dengan zamannya. Karena dikala itu yang punya kakak Nabi Adam doang. Nyari besan orang nemu. Begitu, kagak ada. Maka syariat diizinkan kala itu. Itu namanya syariat. Itu udah dihapus dengan datangnya Taurat. Syariat itu, Taurat mengajarkan syariat, laki-laki boleh nikah berapa aja tanpa batas boleh. Mau 10, 20, enggak apa-apa. Maka paling miskinnya orang bininya 300, itu miskin. Iya. Hah? Jangan dipikirin dia aja, kagak mikirin kita. Jangan ke situ-situ. Gimana Ustaz? Iya. Dan masih tertulis di dalam Injil. Boleh buka Injil Perjanjian Lama sebagai perbandingan agama pada kitab Imamat. Bagaimana Nabi Sulaiman berapa bininya? 1000. Nabi Sulaiman 1000. Nabi Daud 100. Ada. Ambil sekarang dibaca orang Kristiani 1000 Sulaiman. Begitu bininya. Masih ada di Injil. Sampai detik ini belum dihapus itu sama mereka. 1000. Toh kagak diributin 1000. Ini yang 4 diributin mulu. Ini karena muslimnya bodoh, ndak ngerti perbandingan agama. Begitu. Begitu. Kalau ngerti, enggak. Begitu. Begitu. Mau ngeributin yang 4, nono ribu. Anda enggak omelin Nabi Muhammad. Ada apa dengan Anda? Begitu. 1000. Kita enggak nyalahin dengan 1000. Emang syariatnya begitu. Kenapa begitu? Di zaman Nabi Musa alaihissalam, satu dari ribuan nabi yang lahir di Mesir. Nabi Musa lahir di Mesir, negeri Kanaan, disebut Ardul Anbiya, negeri para nabi. Nabi Idris lahir di Mesir. Itu Idris. Begitu. Nabi Musa, di mana kala itu yudzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum, mereka membunuh bayi laki-laki dan mereka membiarkan hidup bayi perempuan. Setiap bayi laki-laki lahir bunuh. Begitulah Fir'aun. Bahkan dalam satu riwayat Syekh Nawawi Al-Bantani tulis di dalam kitab Tafsir Munirnya, Fir'aun bunuh 12.000 bayi laki-laki dalam satu hari. Jadi yang banyak perempuan. Kalau orang bininya 4, waduh, banyak perempuan-perempuan jomblo. Begitu, karena laki-laki dikit, perempuan banyak banget. Maka boleh menikah tanpa batas.
Maka Nabi Sulaiman alaihissalam bininya 1000. Gimana gilirnya urusan Nabi Sulaiman? Anda jangan ke dalam-dalam sih, nggak usah mikirin, sudah begitu. Itu namanya syariat. Begitu. Muncul Injil untuk merapihkan penyimpangan Yahudi dari ajaran Taurat, di mana Taurat sudah banyak dirombak. Nabi Isa alaihissalam dibekalinya dengan syariat enggak boleh nikah, kalau enggak kuat atu aja, PP 10 tuh begitu saudara. Nikah, jangan nikah. Kenapa jangan nikah? Cocok di zaman itu, karena perempuan-perempuan yang soleh-soleh kalau ibadah dibunuh karena khawatir jadi pelacur. Dianggapnya Siti Maryam alaihissalam perempuan suci. Quran bilang wa ummuhu siddiqah. Ini dituduh berbuat serong, jadi perempuan banyak dibunuh, laki-laki banyak. Jadi kalau orang dua lah, ada yang kagak kebagian kayak berkat. Kalau bisa jangan nikah, kawin boleh enggak, begitu. Pokoknya dilarang, syariat begitu. Jadi apa yang ada di dalam Al-Quran itu banyak orang mengkritisi, tidak paham. Begitu Al-Quran ini berdiri di atas keadilan. Nikah tanpa batas kelewatan, kan kelewatan, namanya disebut ifrat. Tanpa nikah sama sekali lah, ngapain tuh golok dicuci dipakai kagak, jangan dicatat. Begitu saudara. Maka kudu nikah dan dibatasi pas. Nikah tapi dibatasi. Ini juga bukan wajib. Begitu, bukan wajib. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Silakan nikah 2, 3, 4, silakan. Mentok 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu takut enggak bisa adil, fawahidah, atu aja. Kalau enggak adil, begitu. Itu Quran hanya boleh, bukan wajib. Karena ada laki-laki yang libidonya tinggi, maka diajarkan. Ada juga perempuan istrinya kanker rahim, tidak bisa tidur, dicerai, menghina perempuan, bolehlah dia nikah. Silakan, boleh saja. Orang mau nikah lagi, enggak apa-apa. Begitu, hanya boleh. Ini aja dikritik, kadang yang mengkritik muslim juga, kan kagak ngerti. Ono aja Nabi Sulaiman yang 1000 kagak, karena dia tidak tahu. Begitu. Tapi bukan kami menyuruh, tidak. Ini perbandingan agama dari kitab suci. Quran ini merapikan segalanya. Dzalikal kitabu la raiba fi. Ini Alkitab tidak ada keraguan barang dikit, isi di dalamnya. Itulah Quran. Menerangkan tentang kiamat banyak. Muslim tidak ngerti baca Yasin, ngapain orang mati dibacain Yasin? Yasin mulu, cari dong ayat-ayat kematian. Dia kagak ngerti Yasin, justru 80%.
Lebih dari surat Yasin itu berbicara kehidupan pasca kematian. Karena nggak ngerti, ribut, begitu. Kalau ngerti, ya udah ente baca Al-Baqarah aja. Ya Allah panjang amat. Yasin masih disalahin, mau diganti Al-Baqarah, kan begitu, kan tambah panjang ya kan. Nggak apa-apa, Quran yang dibaca. Ini hal yang paling penting. Kita kudu iman sama kitab suci yang dibawa. Dulu kitab suci itu turunnya jumlatan wahidah, gemblengan, gedeblug sekaligus. Quran turunnya munajjaman, dikredit, diangsur sesuai dengan peristiwa apa yang terjadi. Kurang lebih memakan waktu 23 tahun, di mana baginda Rasul menjadi Rasul umur 40, meninggal 63 dikurangi 40, 23 tahun. Itulah masa turunnya Al-Quran. Nah, Al-Quran ini kitab suci. Ini kudu dibulak-balik oleh kita. Inilah diantara makna beriman kepada kitab-kitab Allah. Bagaimana isinya kitab Zabur? Banyak. Di antara isi kitab Zabur kata Allah, kadzaba man yadda'i mahabbati faidha junnal layluna ma'anni alaysa kullu habibin yuhibbul khalwata ma'a habibi. Kata Allah, bohong orang yang ngaku cinta aku bila malam datang ngorok, padahal di mana pencinta demen berdua-duaan dengan yang dicintainya tanpa ada orang lain, malam meleklah. Begitulah kitab Zabur. Maka walaupun Zabur ini kitab suci, tidak ada syariat, karena Zabur isinya murni mawa'idh, hikam, isinya nasihat-nasihat dan kata-kata bijak. Itu Zabur. Sehingga walaupun Nabi Daud punya kitab suci, tetap ajarannya Taurat. Nabi Sulaiman ajarannya Taurat, karena Zabur isinya nasihat saja, tidak ada hukum. Begitu. Kenapa kalau malam tidur terus? Anjing aja kalau malam melek. Suka nonton film mak lampir. Itu siang apa malam? Malam. Jadi anjing itu kalau malam ngorok apa melek? Melek. Tuh anjing yang nggak dikasih akal. Masa kita ada akalnya? Malamnya ngorok mulu, nggak mau bangun. Sekali bangun ada bola Piala Dunia. Begitu. Mana kalah lagi, marokok, mangopi, begitu. Kalah. Begitu. Jadi malam melek bentar. Begitu, demi khalwat, duduk berdua di sejadah, ngomong sama Allah, mumpung masih hidup. Begitu. Mau ngapain? Padahal Allah kasih tanda-tanda untuk melek waktunya. Kalau malam kencing mulu, gejala prostat. Ini cubitan Allah biar malamnya melek. Kagak ngerti. Ke kamar mandi, boro dia wudhu, cebok kagak tidur lagi. Ya Allah, parah. Gitu. Ini kan tanda-tanda. Kitab Zabur tuh ana urid wa anta turid wa la yakunu illa ma urid in fa'alta ma urid a'taituka ma turid, kata Allah.
Aku punya kepengenan, kata Allah. Engkau juga punya kepengenan manusia. Tapi tidak bakal terjadi kecuali apa yang aku pengeni. Karena aku punya iradat. Enggak terjadi. Kita punya pengen, semua yang main bola tuh pengennya mau terus sampai final, muanya. Tapi ada ketetapan dari Allah. Tapi Allah janji, in fa'alta ma urid, kalau Anda kerjakan yang saya punya mau, a'taituka ma turid, ku berikan yang Anda punya mau. Jadi kita dulu nanem, baru panen. Ini mau ibadah nggak mau, mintanya rejeki mulu. Ini kalau di perusahaan yang mulai begini nih, pecat perusahaan. Lah kerja nggak mau, pengennya naik gaji mulu, naik gaji, kerja kagak, malamnya ngorok mulu, pengen rezekinya banyak, mana nemu, melek. Ibadah sama Allah, yang ada cuma ngeluh, jelek-jelekin Allah. Kata Allah, jangan. Li alaika faridatun wa laka alayya rizqun. Anda itu punya kewajiban nama saya, wahai hambaku. Urusan rezeki saya. Begitu tuh. Tapi kalau Anda melanggar, tidak mau mengerjakan kewajiban saya, rezeki tidak akan saya kurangin. Begitu. Walaupun orang tuh bengal, warungnya laris, emang Allah udah janji. Tapi salah Anda hina di mata saya. Begitu. Dikasih nikmat damai. Nah, ini kitab Zabur isinya kayak begitu tuh. Nasihat, hukum tidak ada. Baru di Injil hukum ada. Syariat Al-Quran itu adalah syariat yang solehun likulli zaman wa makan, yang layak, cocok dalam berbagai tempat dan waktu. Al-Quran, maka Nabi diutus rahmatan lil alamin, karena Quran ini rahmatan lil alamin, semuanya ada, diatur. Maka ajaran yang dibawa oleh Nabi, ajaran yang keterima oleh semua pihak. Kalau mau didongengin di dalam dunia Yahudi, zakat 25%. Itu Yahudi. Nasrani sampai detik ini perpuluhan 10%. PPN itu. Islam yang 25 tuh diajari Nabi, habis duanya kasih titik. Nabi Muhammad kasih titik. Itulah Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana. Dikit, 2,5%, nggak banyak. Begitu. Kalau dijalanin sejahtera dengan benar, nggak banyak. Inilah ajaran kitab suci. Singkatnya, kita wajib beriman, percaya Allah menurunkan kitab suci kepada para rasulnya. Kita wajib percaya kitab suci yang diturunkan Allah benar adanya, semuanya firman Allah, dengan bahasa yang berbeda-beda tergantung turunnya. Oleh karena kitab Zabur turunnya di Mesir, maka bahasanya bahasa Egypt, bahasa Egypt, bahasa Qibti. Oleh karena Taurat, kitab itu berbeda tempat, meski di Mesir itu Nabi Musa, karena Mesir Asia, Mesir ini Afrika, yang Egypt Kairo dulu di sana Sinai, Asia dekat Yordan, bahasanya Suryani, Ibrani. Maka kemudian itu
Orang sana nyebutnya Ibru, Hebrew gitu. Bahasa Ibrani. Begitu. Sementara Nabi Isa di Palestina bahasanya Suryani. Bahasanya Quran turun di Arab. Maka bahasanya Arab, bahasa yang ada. Dan Arab adalah bahasa surgawi. Maka kita suruh cinta Arab. Ahibbul Araba li salas, cintailah Arab karena 3 faktor. Li'anni Arabiyun, karena saya ini bangsa Arab, kata Nabi. Dan kalamullah Arabi, Quran itu bahasa Arab. Wa lughati ahlil jannah Arabi, bahasa di surga bahasa Arab. Begitu. Kita kudu cinta sama Arab. Begitu. Itu kayak begitu. Wa kutubihi, kita kudu percaya sama kitab Allah, kita amalin. Dan sampai ketika Nabi ditanya, man khairun nas, siapa manusia terbaik? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Orang yang terbaik itu orang yang mau mengkaji Al-Qur'an dan mau menyebarkan dan mengajarkan Al-Qur'an dan ulumul Qur'an. Inilah penting, saudara. Jadi rukun iman yang ketiga, kata Nabi, percaya kepada kitab-kitab Allah wa rusulihi. Segini aja, jangan banyak-banyak. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya?